Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dalam program Hukum di Mata Bowo, program yang mengulas tentang kabar-kabar hangat terkini dilihat dari sisi hukum. Dan di studio juga sudah hadir para tamu undangan. Selamat malam semuanya. Baik, seperti biasa, saya juga sudah bersama dengan seorang pakar hukum yang sudah tidak asing lagi. Ada Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo, SHM HUM, yang biasa kita kenal dengan sebutan Cak Bowo. Apa kabar Cak Bowo? Alhamdulillah baik-baik. Gimana Mbak Ria? Gimana nih libur lebaran kemarin? Alhamdulillah, justru saya ini sebelum kita buka menyangkut temanya, tapi saya mengucapkan pada masyarakat ya, pada pemirsa yang budiman semua, saya mengucapkan ya, meskipun ini sudah lama tapi nggak terlambat. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Sama-sama gitu ya, mohon maaf lahir dan batin juga tentunya ya pemirsa. Baik, bicara soal kabar yang sedang hangat-hangatnya saat ini loh Cak Bowo, beberapa waktu yang lalu kan pimpinan DPR RI itu kan mengesahkan usulan hak angket atas KPK gitu ya. Dan bahkan sudah dibentuk yang namanya panitia khusus atau pansus gitu ya untuk menginvestigasi kinerja KPK. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih Cak Bowo, sebenarnya banyak sih orang awamnya bertanya-tanya apa sih sebenarnya hak angket itu, Cak? Ya, memang hak angket itu diatur di dalam Undang-Undang MD ya 17 tahun 2014. Ada pasal khususnya 79 ayat 3. Jadi yang bisa diangket itu antara lain pertama adalah berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang dan atau pemerintah. Kedua, berkaitan dengan hal penting strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Diduga bertentangan dengan undang-undang. Ada 3 hal menurut pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MD tadi 17 2014. Nah, yang bisa diangket ada 3. Apa saja itu, Cak? Nah, tadi saya sampaikan berkaitan tadi ya saya bacakan ini. Berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang dan atau pemerintah. Berkaitan dengan hal penting strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Diduga bertentangan apakah undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK apakah bertentangan dengan undang-undang. Kalau nggak bertentangan nggak bisa. Jadi hak angket itu seharusnya DPR itu tahu apa sih sebetulnya angket itu, apa yang bisa diangket itu. Nah, ketika kita bicara Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 ada pasal 3, KPK itu adalah lembaga negara yang independen, dalam arti dia itu tidak bisa dipengaruhi baik oleh legislatif, eksekutif dan yudikatif di dalam penegakan hukumnya, di dalam baik penyidikan, baik penuntutan dan putusan itu sebetulnya tidak bisa dipengaruhi. Nah, oleh karena apa sih? Apakah ada satu kesalahan-kesalahan? Jadi KPK itu dibentuk berdiri dikarenakan lemahnya penegakan hukum, yaitu yang antara lain baik kejaksaan maupun kepolisian itu kan lemah, sehingga ada terbentuknya lembaga negara yang sudah dibentuk pada tahun 2002 Desember itu adalah yang namanya undang-undangnya. Tapi perangkatnya baru dibentuk zamannya Pak SBY. Undang-undangnya ini zamannya Bu Mega. Nah, zaman SBY maka itu sudah merupakan satu bagian dari namanya Komisi Pemberantasan yaitu korupsi. Jadi memang harusnya independen. Jadi kalau menurut Cak Bowo kurang tepat dong berarti. Nggak nyantol dalam dasarnya. Jadi yang diangket itu nggak nyantol dalam arti ketika berhubungan ada pemerintahan, ada sesuatu yang strategis, ketika dalam keadaan negara ini nggak benar, masyarakat ini berontak atau masyarakat kontra, masyarakat tidak sependapat dan sebagainya, itu baru strategis. Kemudian bertentangan dengan undang-undang. Nah, dari situlah baru bisa kalau angket. Tapi apakah sekarang DPR itu tahu memenuhi apa sih sebenarnya angket itu? Apa yang bisa diangketkan itu? Nah, dari sinilah nampaknya banyak persoalan-persoalan sekarang di instansi baik eksekutif
baik yudikatif, ya, baik legislatif. Jadi kalau kita bicara seperti 3 itu adalah satu yudikatif. Nah, ada hakim yang ketangkap, ada jaksa yang ketangkap, ada polisi yang ketangkap, ya, ada DPR yang ketangkap, ya toh, ada orang dinas yang ketangkap, dan ada orang MK yang ketangkap, ketua MK. Nah, kalau semua ketangkap semua jadi OTT, jadi banyak yang korupsi, apakah perlu diangketkan? Sebetulnya saya nggak mengurangi rasa hormat, ya. Di dalam sekarang sistemnya, ya Bang, ya, menurut pandangan saya sistemnya seharusnya kalau dulu itu sebelum menjadi DPR itu sudah merupakan satu bagian dari ada tahapan, ada tahapan yang dilalui. Kalau SAP itu harus dilalui SAP-SAP-nya, jadi ada urutan, sehingga dengan ada urutan itu siapa-siapa berarti sudah mengalami satu proses. Tapi sekarang ini DPR itu tidak melalui satu proses. Pokoknya siapa yang punya uang, nah ini ada suatu mantan dari DPR yang lalu. Orang bicara berapa sih pengeluaran kalau jadi DPR untuk daerah, minimal 1 miliar. Kali kalau di BRI minimal 5 miliar lebih. Ini pendapat dari Andi Sudirman, dulu adalah dari DPR mantan, ya, Pak Andi Sudirman itu. Nah, kalau dengan demikian berarti apa? Berarti ada sesuatu sistem yang nggak benar. Kalau dulu begini, kalau zamannya dulu sistemnya benar, sebelum ada sistemnya itu, sebelum jadi DPR itu nggak langsung jadi, tapi itu urutan. Jadi kalau partai politik berapa pengalamannya, berapa tahun dia harus menjadi kader-kader yang baik, tapi sekarang enggak. Maka dengan demikian saya kira dari persoalan-persoalan dasar-dasar aturan-aturan yang diangket itu tidak bersesuaian. Terkecuali kalau KPK itu kan berdiri, kenapa? Kan independen. Independen dalam arti ad hoc. Itu bisa bubar ketika korupsi tidak ada. Baik, tidak ada. Ternyata sekarang baik gubernur, wakil gubernur, bupati, DPR, menteri, semua korupsi semua. Nah, ketangkap OTT semua. Nah, oleh karena apakah dengan demikian ini bisa dibubarkan? Jadi hari ini yang mengkritik, jadi jangan sampai nanti DPR itu dikatakan DPR nggak tahu ya aturan-aturannya, jangan, sehingga apanya, sehingga nanti diketawain. Jadi harus lihat dulu aturan Undang-Undang 17 2014 itu dibaca dulu, jangan langsung jangan. Sudah terlanjur? Ya terlanjur kan itu orang yang, mohon maaf nih, orang nggak tahu hukum. Wah, angket lah orang seperti Pak Boy yang tahu hukum itu gimana? Katakanlah tak pasal 79 ayat 3 bunyinya apa, ini nggak angket dari situ saya terangkan. Kan nggak nyambung. Nah, kalau nggak nyambung hanya untuk apa kan? Nah, apalagi buat satu produk undang-undang. Maka saya ini sependapat, kalau kita bicara kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, saya yakin itu nantinya merupakan satu bagian. Kenapa ya? Nah, kok semakin korupsi semakin kayak begini, nggak biasa begini, dikarenakan sudah gak memahami kalau dulu P4, yaitu penghayatan, pengamalan tentang nilai luhur bangsa kita. Pancasila kalau dulu loh bobot ini. Nah, sekarang ini kembali bahwa hak angket ini ada yang ketakutan. Dikarenakan apa? KPK sudah satu hari akan membongkar lagi tentang namanya, mungkin nanti tentang adanya kunker, kunjungan kerja. Jadi ber ini kalau contohnya kunjungan kerja ini cukup ya kalau di Indonesia
Bisa kunjungan kerja sampai 5 kali dalam waktu berapa? Ini dihitung-hitung ternyata merugikan negara. Nah inilah yang jadi ketakutan. Maka sekarang hati-hati. Kalau memang benar-benar ya tahu proses-proses hukum, tahu apa sih sebetulnya korupsi. Korupsi sebenarnya mudah kok. Apa sih namanya korupsi? Yaitu orang yang melanggar perbuatan hukum. Merugikan negara ya. Satu ya. Merugikan negara baik untuk sendiri atau untuk orang lain. Kalau itu cukup. Jadi melawan perbuatan hukumnya itu loh. Apa sih sebenarnya? Yang merugikan negara, kena sistemnya, kena proses aturannya, administrasinya dan lain-lainnya. Itu yang penting adalah itu. Itu harusnya dipahami. Oke. Nah, bicara soal hak angket sendiri ya, menurut track record yang sudah ada nih, Cak Bowo, apakah sejauh ini dengan adanya hak angket yang dikeluarkan itu sebenarnya bisa istilahnya mengobok-ngobok atau menghentikan kebijakan suatu? Tapi katanya ya menghentikan kebijaksanaan dalam arti KPK jangan sampai ya toh ngutak-ngatik tentang hal-hal yang hubungan DPR kan itu. Karena memang saya sadari bahwa persoalan korupsi ini tidak ada masa kedaluarsa. Sejak undang-undang sampai kapan pun bisa. Maka hati-hati meskipun sudah paripurna atau pensiun atau mantan ini bisa kena. Maka jangan heran ketika nantinya bupati setelah selesai paripurna mantan lengser mesti kena hubungannya dengan korupsi. Ketika ada orang yang melapor, biasanya kan berentet ya, biasanya gitu ya. Berangkai. Jadi kalau sekarang jadi bupati masih punya kekuasaan. Contohnya kalau jadi bupati jarang sekali, bupati itu diperiksa oleh seorang Kejari, seorang Kapolres jarang sekali kan. Tapi kalau sama KPK, KPK hanya tangkap tangan, OTT kan semua. Akhirnya apa? Setelah ketangkap ternyata ledak semua. Nah ini yang ditakuti. Kalau nantinya KPK seperti ini terus, berarti apa? Berarti mengancam kedudukan ya penyelenggara negara, baik itu eksekutif, baik itu judikatif, ya, baik itu legislatif itu dari ancaman. Makanya kalau bagaimana KPK itu dibubarkan kan, bukan revisi ya, KPK harus bubar. Ini tujuannya angket seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya? Iya. Nah, apakah bisa? Nah, sudah kejawab tadi tentunya ya. Baik, kita akan break sebentar, Cak Bowo, dan pemirsa kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut. Tetap di Hukum di Mata Bowo.